Jumia. Ayo. Tahni'atan tahna'an tihna'an muhanna'an fahuwa muhanni'un wa dzaka muhanna'un hanni' la tuhanni' muhanna'un muhanna'un. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, setelah kita baca Fatihah, baca ini udah tadi, sekarang kita lanjutkan halaman 14 ya, Al-Asmawi. Sekarang wasifatu itu ya, yang agak tengah, mana agak bawah dikit. Wasifatu yustaratu fiha antakuna sifatan limudzakkarin aqilin khalin min ta'it ta'nisi laisat mimbabi af'ala fa'la. Pengantar kemarin kan yang dibuat. Nah sekarang sifat, maksudnya sifat yang dimaksud adalah isim sifat. Itu nanti isim fa'il, isim maf'ul dan sejenisnya. Nah wa yustaratu, dan disyaratkan fiha, di dalam isim sifat yang untuk dibuat jamak mudzakkar salim, maksudnya ya. Apa yang yustaratu? Antakuna, apa bahwasanya ada apa isim sifat, ada itu sifatan isim sifat limudzakkarin, bagi mudzakkar. Isim sifat tapi isim sifatnya menunjukkan mudzakkar, laki-laki. Sifatnya mudzakkar akilin, yang berakal. Nah ini akilin yang kedua, berarti syaratnya yang kedua nih. Yang ketiga kholin, yang sepi, minta ta'nisi, dari ta'nis. Jadi sifat tapi tidak ada ta'nis. Itu yang ketiga nih. Yang keempat laisat mimbabi af'ala fa'la'a. Laisat, yang tidak ada apa isim sifat, tidak ada itu mimbabi af'ala fa'la'a, dari bab af'ala fa'la'a. Dari bab af'ala maksudnya isim sifat yang mengikuti wazan af'ala, seperti aswat dan fa'ala itu nggak boleh. Isim sifat gampangannya yastawi, yang sama, fihi, di dalam ma, apa al mudzakkaru wal muannasu, mudzakkar muannas. Nanti di bawah ada contohnya lafaz sobur. Sobur itu laki-laki dan muannas sobur. Rajulun soburun, muannasun soburun. Nah itu nggak boleh, karena mudzakkar dan muannasnya wazannya sama. Maksudnya tidak boleh dibuat jamak mudzakkar salim. Cuman tanggung ya, supaya ada pembanding nanti dijelaskannya lebih nyaman. Kita lanjutkan dulu. Fakhoroja, maka keluar, biqaulihi, dengan ucapannya musannif, sifatan limudzakkarin, yaitu lafaz sifatan limudzakkarin. Yang atasnya persis itu untuk membuat jamak mudzakkar salim dari isim sifat. Syarat yang pertama itu kan sifat bagi mudzakkar, kan gitu. Nah apa yang khoroja? Maka na sifatan li muannasin. Apa ma isim sifat, karena yang ada apa ma, ada itu sifatan sebagai isim sifat tapi li muannasin, bagi muannas. Contohnya haidun, perempuan yang haid, itu haidun. Bisa tulis dulu dah. Haidun itu kan, tuh perhatikan, haidun seolah-olah ini kan mudzakkar, seolah-olah orang nggak ada ta'nisnya, tapi mudzakkar itu laki-laki. Ada nggak laki-laki yang haid? Termasuk hamilun. Ini walaupun nggak ada ta'nisnya, ini tuh bukan berarti mudzakkar muannas, karena nggak ada laki-laki yang haid atau laki-laki yang hamil. Yang namanya hamil ya hanya perempuan. Ada nggak laki-laki bunting? Nggak ada. Maka lafaz haidun, hamilun itu nggak bisa dibuat jamak mudzakkar salim.
Umpamanya haiduna, maka berikutnya tuh fala yuqalu, maka tidak boleh diucapkan dalam bahasa Arab apa lafaz haiduna. Enggak boleh. Haiduna perempuan-perempuan yang haid tapi dijamak mudzakkar salimkan. Nah, itu jadinya lucu. Ya orang jamak mudzakkar salim. Itu kan berarti laki-laki tapi isinya perempuan. Lah haidun kan hanya perempuan yang haid. Atau hamiluna, perempuan-perempuan yang hamil tapi jamak, tapi mudzakkar. Lah isinya perempuan, wah itu nggak boleh. Itu loh maksudnya. Itu nggak boleh. Jadi harus mengikuti syarat, nantilah dijelaskan. Ini kan masih membaca kan. Wa kharaja, dan keluar biqaulihi dengan ucapannya musannif akilin, yaitu lafaz akilin mudzakkar yang berakal. Apa yang kharaja, yang keluar atau terkecuali ma isim sifat. Karena yang ada apa ma sifatan itu sebagai sifat li ghairi akilin, bagi selain yang berakal. Kasabikin, seperti lafaz sabikin. Lafaz sabik di sini bukan isim sifat sabako yasbiku sabkon fahuwa sabikun, maknanya yang terdahulu, bukan. Tapi sabikin sifatin yang sebagai sifat lil farosi, terhadap faros kuda. Nama kuda sabikun itu nggak boleh. Fala yuqalu, maka tidak boleh diucapkan fi di dalam lafaz sabik apa lafaz sabiquna, nggak boleh. Wa kharaja, dan keluar biqaulihi dengan ucapannya musannif khalin minta ittanisi, yaitu lafaz khalin yang sepi, minta ittanisi dari tak tanis sakinah. Apa yang kharaja? Ka alamatin, apa seperti lafaz alamah. Alamatun itu ada taknya. Fala yuqalu, maka tidak boleh diucapkan fihi di dalam alamat apa yang la yuqalu alamatuna, enggak boleh. Karena alamatun itu ada tak taknisnya. Wa kharaja, dan keluar biqaulihi dengan ucapannya musannif laisa mim babi af'ala fa'la'a, yaitu lafaz laisa tidak ada mim babi af'ala fa'la, yang mengikuti wazan mudzakarnya af'ala, muannasnya fa'la. Apa yang kharaja? Ma isim sifat. Karena yang ada apa ma, ada itu kadzalika, seperti itu babi af'ala fa'la'a. Fala yaqulu, maka tidak boleh fala yuqalu, maka tidak boleh diucapkan fi jam'i ahmaro, di dalam menjamakkan ahmaro. Ahmar itu maknanya yang merah tapi laki-laki. Yaitu kalau contohnya apa yang lain hajar aswad gitu loh. Apa yang la yuqalu ahmaruna, lafaz ahmaruna enggak boleh. Wa kharaja, dan keluar biqaulihi dengan ucapannya musannif, yaitu ucapan wala mim babi fa'lana fa'la, tidak mengikuti bab fa'lana kalau mudzakkar dan fa'la kalau muannas. Apa yang kharaja? Ma isim sifat. Karena yang ada apa ma kadzalika, itu seperti itu mim babi fa'lana fa'la. Kasakrona, seperti lafaz sakron, laki-laki yang mabuk. Itu enggak dijamakkan fala yuqalu, maka tidak boleh diucapkan apa sakronuna, enggak boleh. Karena enggak memenuhi syarat. Yaitu mengikuti wazan sakronuna. Wa kharaja, dan keluar biqaulihi dengan ucapannya musannif yastawi fihil mudzakkaru wal muannasu, yaitu ucapan yastawi fihil mudzakkaru wal muannasu. Apa yang kharaja? Kasoburin, apa seperti lafaz sobur. Maknanya sobur orang yang sabar, orang yang banyak sabarnya. Wajarihin, dan jarihin, orang yang terluka. Itu maknanya jarih sama dengan majruh. Fala yuqalu, maka tidak boleh diucapkan apa lafaz jarihuna wasob buruna. Udah titik. Ini sambil perhatikan ya. Pertama sifatnya udah perhatikan. Isim sifat. Ya, ini saya ulangi lagi. Kemarin udah dijelaskan
untuk membuat jamak mudzakkar salim itu hanya dari 2 bahan. Yang pertama kemarin sudah dijelaskan kira-kira 10 hari yang lalu lah, karena kita libur lama ya. Nah, karena kemarin Pak Haji Tohirin meninggal itu. Pertama nama. Nama itu ya nama orang, Zaidun, Zaiduna, kan gitu kan. Nah, nama itu harus memenuhi 4 syarat. Nama mudzakkar, kan gitu. Tidak ada, yang kedua berakal. Yang ketiga tidak ada tak tanisnya. Yang keempat itu yang di atas itu loh. Kalian anunya sendiri. Tidak terkib masjid. Yang kelima, i'rabnya tidak menggunakan huruf. Kan gitu. Zaidun, Zaidani itu isim tasniyah. Zaiduna itu atau abuka itu nggak boleh dijamak mudzakkar salimkan. Kan gitu kemarin. Nah, sekarang yang kedua, bahan untuk membuat jamak mudzakkar salim adalah dengan isim sifat. Maksudnya isim sifat, gampangnya gini lah kalau isim sifat, kalian yang pada ngapalin sorob, isim fa'il atau isim maf'ul gampangannya. Untuk mempermudah. Maka untuk isim sifat itu harus, udah saya gak usah diri dah, diri ngapa-ngapa dah. Isim sifat bisa dibuat jamak mudzakkar salim dengan catatan ada 5 syarat. Nah gitu loh. Yang pertama, sifat menunjukkan mudzakkar, laki-laki. Yang kedua, akil, berakal. Yang ketiga, apa tadi? Tidak mu'annas ya. Maksudnya biar cocok. Apa tadi tong? Makana akil kholin mintai taknis. Kholin ya min ta'i taknis. Enggak ada tak taknisnya. Banyak ini syaratnya. Yang keempat, apa tadi? Laisat mimbabi. Ini saya tulis ini biar tegas kalian. Mimbabi af'ala fa'la'a. Nah, yang kelima, laisat mimbabi fa'lana fa'la. Nanti dijelaskan. Yang keenam, apa tadi? La yastawi, la mimma yastawi fil mudzakkar muannas. La yastawi al muannas, al mudzakkar udah sama aja lah. Al muannas wal mudzakkar. Diperhatiin ya. Ini perhatikan. Syaratnya yang pertama, membuat isim sifat dijadikan jamak mudzakkar salim. Syaratnya ada 6 malah, bukan 5 itu. 6 malah. Kalau yang 5 kemarin apa namanya? Alam, nama. Pertama mudzakkar. Contohnya begini. Isim sifat itu umpamanya kalian, saya mempraktekkan nulis nih, kataba yaktubu kitabatan fahuwa katibun, kan gitu. Katibun ini mudzakkar. Jamaknya katibun. Jamak mudzakkar salim kan menjadi katibuna, itu boleh. Kalian tinggal bikin sendiri katibun. Berarti laki-laki. Kalau katibatun nggak boleh, kan muannas. Maka di sini akil, berakal. Yang kedua, kalau nggak berakal seperti alamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamun bukan alimun ya. Alamun ini di dalam Al-Quran dijamak mudzakkar salim kan menjadi alamun atau alamuna atau alimina. Alamina.
alhamdulillahirabbil alamin. Kan gitu. Nah, di sini karena tidak berakal, alamun dijamak mudzakkar salim kan alamuna, itu bahasanya mulhaq. Mulhaq itu disamakan mulhakun. Jadi lafadz alam itu kan nggak berakal, iya kan? Loh, alam semesta ini, ya itu kan nggak ada yang berakal, ada yang nggak berakal. Nah, dia dijamakkan seperti jamak mudzakkar salim. Dia itu bukan jamak mudzakkar salim tapi mulhaq jamak mudzakkar salim. Paham nih? Syarat yang ketiga, tidak ada tak tanisnya. Maka lafadz alamatun, umpamanya ada alamatun, dijamakkan, ini nggak boleh alamatuna. Oh gitu loh. Nah, termasuk ini tadi. Ini mudzakkar, ini nggak boleh. Ini contoh yang pertama. Kalau akil ini disamakan sabikun sabikuna tadi. Laisat mim babi af'ala fa'la. Nah, perhatikan. Ini agak sulit. Apa sih yang dimaksud isim sifat yang tidak mengikuti wazan af'ala fa'la? Dan yang kelima, tidak mengikuti wazan fa'lana fa'la. Ini diperhatikan, ini serius bagi pemula. Kalian kalau nggak diserius, nggak paham. Af'ala fa'la'a, ini contohnya begini. Apa namanya? Kalian sering dengar hajar aswad. Hajar itu batu, aswad itu hitam. Aswad itu mengikuti wazan af'ala. Aswadu. Nah, ini kalau ketika muannas sauda. Kalau dalam Al-Qur'an saudau. Dalam Al-Baqarah itu innaha baqaratu safra'u. Apa sapi yang dimaksud adalah sapi betina safra. Ini kalau hitam aswadu sauda. Kalau kuning asfaru. Muannasnya safra'u. Nah, ini artinya aswadu ini mudzakkar, asfaru juga mudzakkar. Nah, ini nggak boleh dijamakkan menjadi aswaduna. Nah, itu nggak boleh. Aswaduna nggak boleh. Kenapa? Syarat membuat jamak mudzakkar salim dari isim sifat adalah tidak dari bab af'ala fa'la. Bisa dipahami nih? Nyambung nih. Tiuk nyambung. Kalau yang lain mah proses, kudu belajar. Yang kelima, tidak mengikuti wazan fa'lana fa'la. Contohnya sakron. Sakron itu laki-laki yang mabuk. Ada orang yang mabuk, itu namanya sakran. Sakrona. Kalau perempuan yang mabuk itu sakro. Nah, ini loh. Ini muannas. Lah ini sakrona itu nggak boleh kalian jamakkan sakronuna. Ini nggak boleh. Itu loh maksudnya. Kemudian yang terakhir la yastawil muannas wal mudzakkar. Contohnya soburun. Laki-laki yang sabar ya sobur. Perempuan yang muannas, perempuan juga sobur. Lah ini nggak boleh. Soburuna. Ini tidak boleh. Ya gitu loh. Jadi tata cara, saya ulangi. Tata cara membuat jamak mudzakkar salim dari isim sifat itu harus mengikuti 6 syarat ini. 6 syarat itu apa aja? Pertama, menunjukkan mudzakkar. Yang kedua, akilin, berakal. Yang ketiga, khalin min ta'id ta'nis, sepi atau tidak ada dari ta'nis. Sakinah. Apaan, mana ada sakinah, lu mabuk lu. Ya emang apaan sakinah, emang bab fi'il. Ini enggak ada sakinah lah. Lah orang bab isim. Kalau yang ta'nis sakinah itu bab fi'il. Lah orang ini isim, mana ada.
tak tanis marbutah lah. Tuh. Yang keempat, laisat mimba bi af'ala fa'la, tidak termasuk bab af'ala kalau mudzakkar, fa'la kalau mu'annas. Yang kelima, laisat mimba bi fa'lana fa'la, tidak termasuk bab fa'lana kalau mudzakkar, fa'la kalau mu'annas. Yang keenam, la yastawil mudzakkar wal mu'annas. Wazannya antara mu'annas dan mudzakkar itu enggak sama. Ada yang mudzakkar mu'annasnya sama, itu sobur, jarih, itu antara mudzakkar dan mu'annasnya sama. Maka kalau yang tidak memenuhi syarat ya tidak boleh. Nah itu isim sifat. Bisa dipahami ya? Nah, yang kemarin diingat-ingat. Yang kemarin kan bukan isim sifat. Yang kemarin adalah alam. Maksudnya alam adalah nama. Hanya dua ini. Alam, nama dan isim sifat yang bisa dibuat jamak mudzakkar salim. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kalau emang udah ya perlu penelaahan lebih lanjut, perlu ya mudzakkar lebih mendalam. Oh, ini harusnya begini, maka ya memang ngaji nahwu ya kudu rajin mutolaah, kudu rajin Deresnya ya sambil diangan-angan begitu. Oke, sekarang kita lanjut qauluhu. Nah, sekarang yang kedua, wa amal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi maudhi'aini fi jam'il mudzakkari salimi wa fil asma'il khamsati. Kan itu yang luarnya. Nah, sekarang qauluhu bermula ucapannya musannif wa fil asma'il khamsati, yaitu lafaz wa fil asma'il khamsati. Wawu sebagai tanda alamat rofa. Yang kedua ada pada asma khamsah. Maksudnya bagaimana sih qauluhu wa fil asma'il khamsati? Mana dibilangin jangan bercanda mulu, geng. Nah, anak tuh kalau pulang gitu. Nanti kasih tahu. Turfa'u, tegasnya dibaca rofa apa asma khamsah bil wawi dengan wawu. Asma khamsah itu kalau rofaknya tandanya wawu. Cuman, nah ini keren ini, bisyurutin arba'atin, dengan syarat-syarat arba'atin yang 4. Asma khamsah dibaca rofak, tanda rofaknya wawu, itu harus memenuhi 4 syarat. Tuh. Maka ini asmawi walaupun kitabnya kecil, tapi keren. Maksudnya keren. Syarat-syaratnya lengkap. Kalau kalian hanya membaca di matan jurumiyah atau mukhtasar jiddan, itu kadang-kadang kurang lengkap. Nah, di sini syarah asmawi termasuknya lengkap. Nah, asma khamsah dibaca rofa pakai wawu, itu harus memenuhi 4 syarat. Al-awwalu bermula syarat yang pertama, antakuna itu bahwasanya ada apa asma khamsah, ada itu mufradatan, mufrad, tunggal. Abun, akhun, khamun, fu dan dzu. 5-5-nya harus dalam bentuk mufrad, tunggal. Asani bermula yang kedua, antakuna itu bahwasanya ada apa asma khamsah, tanggung, mukabbarotan itu mukabbaroh. Maksudnya mukabbaroh menunjukkan besar, bukan ditasghir. Kalau tasghir ngikuti wazan fu'ailun itu enggak boleh. Yang ketiga, syarat yang ketiga, ats-tsalitsu bermula syarat yang ketiga, antakuna itu bahwasanya ada apa asma khamsah, mudhofatan itu diidhofahkan, disandarkan. Ar-rabi'u bermula yang keempat, antakuna itu bahwasanya ada apa idhofatuha, idhofahnya asma khamsah li ghairi ya'il mutakallimi, kepada selain ya mutakallim. Fa kharaja maka kecuali bil awali dengan qayyid yang pertama. Yang pertama apa? Antakuna mufradatan. Jadi langsung nyambung kalian. Apa yang kharaja ma asma khamsah laukanat, jikalau ada apa asma khamsah musannatan itu berupa isim tasniyah. Fa innaha, maka sesungguhnya asma khamsah yang berupa isim tasniyah tu'rabu itu di'rabi apa musannatan
i'rabal musanna dengan seperti i'rabnya isim tasniyah. Kaja'a abawani, harokatin takut kalian keder. Seperti contoh ja'a abawani, telah datang siapa abawani, dua bapak. Itu abun di isim tasniyah kan itu menjadi abawani. Faja'a maka bermula ja'a fi'lun madzin, itu fi'il madzi. Wa abawani dan bermula lafaz abawani fa'ilun, itu sebagai fa'il. Marfu'un yang dibaca rofa. Wa raf'uhu dan bermula rofa'nya abawani al alifu itu alif niabatan karena sebagai ganti anid dhammati dari dhammah. Li'annahu karena sesungguhnya abawani musannan itu berupa isim tasniyah. Wa nunu dan bermula nunnya iwadun itu sebagai ganti anit tanwini dari tanwin fil ismil mufradi di dalam isim mufrad. Wa kharaja dan keluar apa ma jamak mudzakkar salim laukanat jikalau ada apa jamak asma khamsah kok jamak mudzakkar salim lau mana tadi fa kharaja ma laukanat jikalau ada apa asma khamsah majmu'atan itu berupa jamak jam'ata sirin dengan jamak taksir. Fa innaha maka sesungguhnya jamak taksir turfa'u, maksudnya fa innaha maka sesungguhnya jamak asma khamsah yang dijamakkan dengan jamak taksir itu isinya tu'rabu mana sih turfa'u ya, itu dibaca rofa apa majmu'atan jam'a taksirin bidhammati dengan dhammah. Kaja'a abauka seperti lafaz ja'a abauka. Fa'abauka fa'abau maka bermula lafaz abau fa'ilun itu sebagai fa'il marfu'un yang dibaca rofa bidhammati dengan dhammah. Sifatnya dhammah adz-dzahirati yang nampak. Boleh tanggung biar habis dulu baru ditulis di papan tulis. Wa kharaja dan keluar apa ma asma khamsah laukanat jikalau ada apa asma khamsah majmu'atan itu dijamakkan jam'a tashihin dengan jamak tashih. Maksudnya jamak tashih itu jamak mudzakkar salim. Kaja'a abuna seperti lafaz ja'a abuna, telah datang siapa abuna bapak-bapak kita atau para bapak gitu aja lah. Fa'abuna maka bermula abuna fa'ilun itu fa'il marfu'un yang dibaca rofa bil wawi dengan wawu niabatan karena sebagai ganti anid dhammati dari dhammah. Li'annahu karena sungguhnya lafaz abuna jam'u mudzakkarin itu jamak mudzakkar, sifatnya jamak salimun yang selamat. Wa nunu dan bermula nun abuna iwadun itu sebagai pengganti anit tanwini dari tanwin fil ismil mufradi dalam isim mufrad. Tanggung. Wa kharaja dan keluar biqauli dengan ucapannya musannif apa antakuna mukabbaratan, apa antakuna bahwasanya ada apa asma khamsah mukabbaratan itu mukabbaroh dibesarkan, maksudnya dibesarkan pembandingnya adalah musaghharatan nanti sesudahnya. Apa ma asma khamsah laukanat jikalau ada apa asma khamsah musaghharatan itu ditasghirkan. Tasghir itu ya ini saya tulis yang mengikuti wazan fu'ailun. Kalau isim sulasi fu'ailun, atau kalau di atas sulasi fu'ailun. Itu kalau selain sulasi. Ini saya hapus isim supaya kalian nyambung nih maksudnya. Apa sih itu kok isim tasghir kan gitu kan. Contohnya fu'ailun ubaidun. Ubaidun itu kalau ini namanya tasghir. Lo ngerti? Kalau
takbir atau mukabaroh itu abdun. Abdun itu ya hamba itu. Begitu loh. Kalau dalam Alfiyah mah fu'ailanij alif thulasiyya idza saghartahu nahwu qadayyin fi qadha. Abdun ubaidun. Jundun Junaidun. Maka ada orang namanya Junaidi. Junaidi itu tentara kecil. Abdun ya budak kecil. Abdun itu budak. Tapi kalau ubaidun budak letik. Ngerti budak letik? Nyaon tuh sia. Budak letik. Sia tak budak letik. Nah, iya kan? Jelas kan? Nah itu maksudnya musaghoroh atau tasghir. Fa innaha, maka sesungguhnya musaghoroh asma khamsah yang musaghoroh tu'rabu itu di'rabi apa musaghoroh bil harokati dengan harokat-harokat adz-dzahirati yang nampak dzahirah. Maksudnya bukan pakai wawu. Kaqaulika seperti ucapan kamu harokatin yang benar. Ya, saya wanti-wanti. Kalau enggak kalian harokatin salah bacanya. Jaa ubayyuka. Ayo. Abun menjadi ubayyun. Ubayyuka. Makanya saya wanti-wanti harokatin. Ya, nih saya tulis supaya kalian enggak. Ini kan tadi dijelaskan. Kalau tasghir itu ngikuti wazan fu'ailun atau fu'ailun. Kalau lebih dari sulasi. Abun itu bapak. Abun itu asalnya abawun. Loh. Abun ketika ditasghirkan bunyinya kan ngikuti fu'ailun. Abun itu menjadi ubay. Ini perhatikan kalau contoh di situ ubayyuka. Ini sulit ya, perhatikan. Udahlah, saya belum K dulu. Ubayyun aja dulu. Ubayyun gitu aja. Nah. Ubayyun ini asalnya adalah kan mengikuti wazan fu'ailun. Itu asalnya ubaywun. Tuh sulit. Perhatikan, ubayyun itu enggak sesederhana yang kalian bayangkan. Kalau bahasa kita gampang. Siapa sih namanya? Ubay. Ya enggak? Ubay, kalian ngerti kan? Ubayyun, ubay itu asalnya ubayyun. Ubayyun itu asalnya kan ngikuti wazan fu'ailun. Udah ini saya hapus biar kalian enggak terpotong. Ini selain sulasi. Ubayyun, fu'ai jelas. Loh, kenapa kok ubaywun menjadi ubayyun? Nah, ada huruf wawu. Ini kaidah iklal. Diharokatin dhammah. Jatuh setelah iya mati lagi. Wawu iya tadi akhirnya dirubah menjadi iya, menjadi ubayyun. Ubay itu jelas. Terus ada dua ya ngumpul jadi satu. Kemudian ya ini diidghamkan menjadi, nah ini jadinya. Jadi prosesnya ubayyun itu adalah ubaywun. Ubaywun dirubah menjadi ubayyun. Kemudian ada dua ya diidghamkan menjadi, itu jelas. Nah, lafadz ubay itu adalah tasghir dari kata-kata abun. Paham? Abun ditasghirkan. Kalau ditasghirkan seperti ini, dia bukan pakai wawu ketika rofa, tapi menggunakan apa nama tadi? Dhammah. I'rab biasa. Jelas nih. Maka jaa, contoh di situ saya suruh ngarokatin ubayyuka. Ini kalau nggak diharokatin, kalian bingung bacanya. Ini perhatikan nih. Siapa? Jana, perhatikan nih, nggak ada Santi. Ini tulisannya begini. Perhatikan. Baim, dengerin nih, sulit ini. Kalau ada kata-kata begini, kalian pasti bingung. Yasin ini baru datang contohnya.
Ini bacanya apa sin? Lah kamu kalian baca ja'a abika. Lah kok abika? Kan fa'ilnya ja'a. Masa abika pakai ya? Iya kan? Nah maka tadi kalian saya wanti-wanti harokatin. Tujuannya supaya nggak keder. Nah ternyata di sini adalah ubayun. Kalian udah tulis tadi? Nah, ja'a ubayyuka. Lah ini loh. Dhammah ini loh tanda rofaknya. Lafadz ubayyun tasghir dari kata-kata abun. Bisa dipahami nih? Jelimet. Jangan jangan kalian pikir sesederhana yang kalian lihat. Jelimet itu. Itu kalau tasghir. Oke. Fa ubayyun, maka bermula lafadz ubayyun, fa'ilun itu sebagai fa'il, marfu'un yang dibaca rofa, bidhammati dengan dhammah, ad-dhahirati yang nampak. Wa ra'aitu, nah perhatikan harokatin lagi, dan melihat siapa saya, ubayyaka, nah, pada bapak kecilmu, pak lekmu lah, bapak tapi kecil, cebol kali. Ya kan, ubayyuka ya. Kalau saya mungkin ubayun ya, sama kecil juga. Fa ubayyuka maka fa ubayyaka berarti. Maka bermula lafadz ubayyaka maf'ulun bihi itu maf'ul bih. Mansubun yang dibaca nasab bil fathati dzahirati dengan fathah dzahirah. Wa marartu tanggung. Dan contoh marartu bi ubayyika. Berjalan siapa saya bi ubayyika bertemu dengan bapak kecilmu. Fa ubayyika maka bermula lafadz ubayyika majrurun itu dibaca jar bil ba'i dengan ba. Wa jarruhu dan bermula jarnya ubayyuka kasratun itu kasroh fi akhirih di dalam akhirnya ubayyika. Wa ubayyun dan bermula lafadz ubayyun lan utawi lafadz ubayyun fil amtsilatis salasati di dalam contoh-contoh yang tiga. Maksudnya contoh yang tiga itu ja'a ubayyuka, ra'aitu ubayyaka, dan marartu bi ubayyika. Itu maksudnya fil amtsilatis salasa. Nyambung nih. Ntar di contoh yang tiga yang mana sih? Ya itu contohnya. Fa'il, maf'ul sama jar. Itu maksudnya mudhofun itu dimudhofkan. Maksudnya kan ubayyun dimudhofkan ke huruf kaf ini loh. Kan gitu kan? Nah. Wal kafu dan bermula kafnya mudhofun ilaih itu mudhof ilaih. Fi mahalli jarrin di mahal jar. Wa kharaja dan kecuali biqauli dengan ucapannya musannif antakuna mudhofatan, yaitu lafadz antakuna mudhofatan syaratnya harus diidhofahkan. Apa yang kharaja ma asma khamsah idza kanat apabila ada apa asma khamsah ghairu mudhofatin itu tidak dimudhofkan. Fa innaha maka sesungguhnya asma khamsah yang tidak dimudhofkan tu'rabu itu di'rabi apa asma khamsah bil harokatiz dzahirati dengan harokat-harokat sifatnya harokat adz-dzahirati yang nampak, harokat yang jelas. Kekaulika seperti ucapan kamu jaa abun, telah datang siapa abun, bapak, seorang bapak. Wa ra'aitu aban. Itu dimudhofkan apa enggak? Enggak kan? Jaa abun lah. Abuka boleh pakai di i'rabi pakai wawu, syaratnya harus mudhof lah. Sementara abun itu kan enggak mudhof, maka pakai harokat biasa. Wa ra'aitu aban, melihat siapa saya aban pada seorang bapak. Wa marartu dan berjalan siapa saya bi abin, bertemu dengan seorang bapak. Tanggung. Wa kharaja dan keluar bi qauli dengan ucapannya musannif apa antakuna bahwasanya ada apa asma khamsah mudhofatan itu dimudhofkan ila ghairi ya'il mutakallimi pada selain ya mutakallim. Apa yang kharaja ma asma sittah lau udhifat jikalau diidhofahkan
apa asma sitah. Ini ada yang ngantuk gak? Ntar ngantuk lagi dibaca beneran. Oh ngantuk man. Ramli gak ngantuk? Lah bisa nunduk mulu kayak ngantuk ya. Lau udhifat, apabila diidhofahkan apa asma khamsah ila ya'il mutakallimi kepada ya mutakallim, fa innaha, maka sungguhnya asma khamsah yang dimudhofkan kepada ya mutakallim tu'rabu, itu di'rabi apa asma khamsah bi harokatin muqaddaratin, dengan harokat-harokat muqaddaratin yang dikira-kirakan alama atas huruf qabla ya'il mutakallimi, yang sebelum ya mutakallim. Ntar dijelasin lah. Kekaulika, seperti ucapan kamu, ja'a abi, telah datang siapa abi, bapakku. Fa abi, maka bermula lafaz abi, fa'ilun itu sebagai fa'il. Marfu'un yang dibaca rofa, bidhammatin dengan dhammah, muqaddaratin yang dikira-kirakan alama atas huruf qabla ya'il mutakallimi, yang sebelum ya mutakallim. Sebelum ya mutakallim apa? Itu dilihat sebelum ya mutakallim apa? Astagfirullahaladzim. Sebelum ya mutakallim apa itu hurufnya? Lebak lah, ngapa pada bengong sih? Itu kan maksudnya ngaji itu nyambung. Baca kitab seperti itu saya jelaskan lah, kan itu langsung connect. Dikira-kirakan sebelum, lah kan ja'a abi. Lah ngapa ngebales jawab begitu pakai mikir? Kan benar kan nggak nyambung. Lah ya mutakallim kan ini iya. Lah sebelumnya apa? Itu langsung dijawab gitu loh. Paham gak maksudnya? Itu nyambung namanya. Hadir dalam majelis taklim itu ketika ngaji pengen paham ya seperti itu. Dan ditanya sebelum ya mutakallim apa? Bengong semua. Itu namanya nggak paham. Ngaji yang seperti itu ya nggak diharapkan lah. Gitu loh. Mana mencegah min zuhuriha, dari nampaknya dhammah apa istighalul mahalli, repotnya posisi biharokatil munasabati, dengan harokat keserasian. Wa abi, dan bermula lafaz abi mudhofun itu isim mudhof. Wa ya wa abun aja lah. Wa abun, dan bermula lafaz abun itu mudhofun isim yang disandarkan. Wa ya'ul mutakallimi, dan bermula ya mutakallim mudhofun ilaihi, itu sebagai mudhof ilaih fi mahalli jarrin, di dalam mahal jar. Dia tanggung itu wa yustaratu fi fuka. Itu nanti manjang itu. Udah segitu dulu ya. Ini diperhatikan. Ini terutama yang udah pada setengah paham syarat apa namanya asma khamsah. Kan kalian udah hafal. Wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi maudhi'aini fi jam'il mudzakkari salimi wa fil asma'il khamsati. Kan gitu. Wawu sebagai tanda alamat i'rab rafa ada pada dua tempat. Pertama pada jamak mudzakkar salim, yang kedua asma khamsah. Nah, asma khamsah itu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zu malin, kan itu. Nah, asma khamsah yang seperti itu bisa di-i'rabi. Nah, ini mau nggak mau, ini udah kalian tulis nggak? Udah tulis? Gampang itu, orang di kitab juga ada kok. Nah, ini saya hapus, ini kudu saya jelaskan dan kudu paham, ya. Ini udah lain poin masalahnya. Biar bersih, biar nggak terganggu. Alah, nggak hapus ya, udah biarin dah. Padahal itu masih contoh tadi. Udah itu biarin. Soalnya nih, udah ntar aja. Asma khamsah, ini bahasa dunia, jadi asma khamsah. Asma khamsah ya, itu bisa di apa namanya asma khamsah rofa, tandanya wau.
dengan syarat. Nah, syaratnya ada berapa tadi? 5 apa berapa? 4 geng. Nah ini kudu paham kalian biar nyambung. 4 ya geng. Oke 4, ntar bacain ya. Udah 4. Syaratnya syarat 4. Yang pertama mukabbaratan. Mufradatan dulu ya. Mufradatan. Mufrad atau mufradah. Yang kedua mukabbaroh. Tadi udah dijelaskan mukabbaroh. Yang ketiga apa? Mudhofatan, diidhofahkan. Yang kelima, keempat antakuna idhofatuha li ghairi ya'il mutakalim. Nah, oke. Ini diperhatikan. Ini syarat-syarat ya. Syarat-syarat apa namanya? Asma khamsah rofa'nya pakai waw. Itu harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama mufradah. Maksudnya mufrad. Ini asma khamsah itu kan abun, akhun, hamun, fu dan zu. Itu 2, 3, 4, 5. Inilah yang namanya asma khamsah. Dia boleh rofaknya pakai wawu. Umpamanya yang kalian udah pada hafal nih. Contohnya yang memenuhi syarat ini. Ja'a abuka. Udah contoh mas 1 kan cukup ya. Ja'a abuka. Abuka. Ini dibaca rofak, tandanya wawu. Karena dia udah memenuhi 4 syarat ini. Kok 4 syarat ini? Pertama, mufradah. Maksudnya mufrad tunggal, enggak tasniyah, enggak jamak. Lafadz abun kalau ditasniyahkan kan berarti ja'a umpamanya abawani. Kalau jamak mudzakkar salim ja'a abuna kan gitu. Abawani rofaknya pakai apa? Alif. Nah kalau abuna, kok ada abuna? Ini yang kesono kali tadi. Ya abun ya. Nah ini jamak mudzakkar salim kan tadi di bab ono yang sebelumnya. Nah yang kedua mukabbaroh. Maksudnya mukabbaroh dia tidak ditazhirkan. Tadi udah saya sebutkan. Ngikuti wazan fu'ailun. Abun menjadi ubayun. Kalau ubayun umpamanya ja'a ubayuka, ini rofaknya pakai doma jelas. Nah sementara ini kan syaratnya rofak pakai wawu kan harus mukabbaroh. Karena ini tasghir maka nggak memenuhi syarat. Syarat yang ketiga diidhofahkan. Ja'a abuka, abu mudhof, kanya mudhof. Pilih memenuhi syarat apa enggak? Kalau enggak dimudhofkan, contohnya ja'a abun, datang abun seorang bapak, rofaknya pakai dom. Kok ro'a itu aban? Kok marortu biabin. Nah abun, aban sama abin ini adalah namanya dhammah, fathah, kas. Itu namanya harokat. Sementara syarat asma khamsah rofa pakai wawu. Ini kan wawuan huruf. Maka harus memenuhi syarat yang mudhof. Yang keempat terakhir dimudhofkan, tapi mudhofnya nggak sembarangan. Harus mudhof kepada selain ya mutakalim. Abuka kayaknya kan isim dhamir biasa. Nah, kalau dimudhofkan kepada ya mutakalim, ja'a abi itu tadi yang kalian saya pancing pada meleng. Ja'a datang siapa abi bapakku. Abun
dimudhofkan kepada ya mutakalim. Maka abun, ya perhatikan, abun ini yang tadinya di sini pakai dhammah, di sini malah pakai kasroh. Cuman kasroh di sini, abi ini, perhatikan, itu adalah harokat munasabah yang serasi, yang sesuai dengan iya mutakalim, itu ya kasroh. Paham nih? Maka ja'a abi, ja'a fi'il madhi, abi itu asalnya adalah abun li, kan gitu. Lamnya dibuang menjadi abui, abui, ya kan? Nah, akhirnya kan berat orang Arab. Iya sebelumnya dhammah, abui, kan gitu. Kan asalnya begitu kan, abun li asalnya, lamnya dibuang, kan menjadi a, kan begitu, ya kan? Ini berat orang Arab. Ada dhammah, sesudahnya iya yang dibaca sukun, dhammahnya akhirnya diganti kas menjadi abi, gitu loh. Abi ini bukan tanda rofaknya pakai kasroh, bukan. Tanda rofaknya lafadz ja'a abi adalah dhammah, tapi dhammahnya muqad daroh mana'a min zuhuriha, yang menghalangi dari nampaknya dhammah istigholul mahal, repotnya posisi biharokatil munasabah, dengan harokat kesesuaian, keserasian. Maksudnya harokat munasabah, harokat keserasian, harokat kesesuaian itu bagaimana? Harokat yang selaras dengan ya hanya harokat kasroh, maka dhammahnya dirubah menjadi kasroh. Bisa dipahami nih? Loh, ini juga sulit. Kalian harus dilatih. Ya sama menjelaskan seperti ini tanpa harus melihat buku. Walaupun awalnya kalian melihat buku. Kan gitu. Tapi kalau udah memahami betul, lah kan udah nyambung namanya. Jelas ya? Gitu alasannya. Istigholul mahal biharokatil munasabah. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, ya udahlah, ubayun tadi kan udah. Ini dilanjutkan apa enggak nih? Jam berapa udah? Udah isya ya? Berapa menit, Mat? 1 jam udah. Mana itu tanggung itu? Sampai qauluhu lah ya, biar enggak apa namanya, enggak tanggung. Mana tadi? Wa yustaratu, dan disyaratkan fi fuka. Nah, itu yang di atas salah satu asma khamsah, fu, ya kan? Nah, khusus fu, wa yustaratu, dan disyaratkan fi fuka, di dalam fuka. Apa yang yustaratu? Antang fasilah. Walah, apa ikhfa banget gua bacanya, antang fasila, ya gak? Apa bahwa terpisah minhu, dari fuka, apa almimu mim, mimnya nggak ada. Ini saya tulis di bawah. Fuka, fu itu kan asalnya famun, maknanya famun adalah mulut, loh iya kan? Fuka itu, fu itu asalnya famun. Nah ini memnya dibuang. Baru fu bisa dierobi, rofaknya pakai wawu, nasabnya pakai alif, jernya pakai iya, masuk dalam kategori asma khamsah. Fu bisa masuk kategori asma khamsah. Memnya harus dibuang, gampangannya lah. Harus pisah itu maksudnya. Fa'ilam tanfasil, maka jika tidak pisah minhu, dari fuka, apa almimu, huruf mim, maksudnya mimnya masih nempel, jawabnya in u'riba, maka di i'robi apa famu,
Berarti kan mimnya nggak bisa kan berarti famun. Bil harokati dengan harokat-harokat adzohiroti yang nampak. Kakaulika itu seperti ucapan kamu. Hadza famun. Bermula ini famun itu mulut. Waro'aitu dan melihat siapa saya. Faman pada paman. Paman, Pak Le ya. Enak aja lu. Famanmu mulut. Ntar paman lagi. Wa nadhartu dan melihat siapa saya ila famin kepadamu mulut. Nah, udah ini gak usah saya tulis lah, gampang. Famun ya itu termasuk asma khamsah. Syaratnya mimnya harus pisah, harus dibuang. Kalau mimnya dibuang menjadi fu. Kan gitu. Nah, kalau umpamanya mimnya masih nempel, nggak dibuang, maka i'rabnya nggak boleh pakai wawu atau alif atau ya, tapi harokatnya dhohiroh. Contohnya tadi jaa. Oh, masa jaa ya nggak datang apa mulut? Masa mulut datang? Hadza gitu ya. Hadza famun. Udahlah, di situ kan ada tadi. Hadza famun. Ro'aitu faman, marortu bi famin, atau nadortu lah. Masa saya berjalan ketemu mulut doang mangap, itu kan takut jadi kayak hantu. Ya enggak? Ibrahim bangun, tidur mulu. Ya enggak? Habis ngaji begini mulu ya. Belum ngopi. Belum saya ngopi dah. Mau ngopi kak? Beli, nak minta mulu ah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Lu mau kak? Nih ambil. Nih, ngambil. Pagi-pagi rame-rame. Ya nggak apa-apa lah, berkawas jatuh. Udah tanggung. Wayu starotu dan disyaratkan. Mana tadi? Kok hilang? Fidhu di dalam dhu. Apa sih? Janah ya? Belum makan apa nah? Ini kaki aja ya. Fidhu di dalam dhu. Apa antakuna? Apa bahwasanya ada apa dhu? Mudhofatan itu diidhofahkan, disandarkan. Ilasmi jinsin. Diperhatikan. Jangan konsentrasi kopi mulu. Lu dikasih kopi malah ngajinya gak serius lu. Ini gak bisa dipanjangin sih ini. Ya gak? Ini ntar besok buat mancing ke Depok. Kemarin Rizky gak ikut mancing gak? Ikut gak? Enggak. Ntar diajak dah. Lu ikut kemarin Dre? Oh ini berempat ikut ya? Udah besok Andre Rizky diajak. Kemarin perempuan siapa yang gak ikut? Mila ikut gak? Dia gak ikut. Udah besok ntar diajak mancing lah. Ya gak? Mancing kerusuhan. Ya. Lah iya. Masya Allah. Antakuna apa bahwasanya ada apa dhu. Mudhofatan itu diidhofahkan. Ilasmi jinsin dohirin. Pada isim jenis yang dohir. Falatudhofu maka tidak boleh diidhofahkan apa dhu. Ila mudhmarin. Kepada isim domir. Illa syudzudzan, kecuali syudzud. Syudzud itu langka, jarang, nadir itu. Kaqaulis syairi, seperti ucapan penyair, innama yu'raful fadlu minan nasi. Apa itu? Apa dzuwuhu gitu ya. Nah, innama yu'rafu bahwasanya dikenal. Apa al-fadlu? Keutamaan minan nasi dari manusia. Zawuhu kali ya itu ya. Saya rada kehapus. Apa kalian? Kehapus dikit ya? Ya iya. Kitabnya kitab murahan jadi kehapus pada. Ada. Zawuhu orang-orang yang mempunyai. Nah itu. Apa itu? Mempunyai sesuatu. Fa'idhofatus syairi. Maka bermula memudhofkannya syair. Penyair. Nah itu syair. Itu kan setelah shin. Nih saya tulis. Ya. Syair kan gitu. Syair kalau yang tulisannya begini. Itu namanya
penyair, gitu loh. Dalam bahasa Arab. Kalau syi'run, nah, nggak ada ainnya. Syi'run, nah itu berarti syair. Nah kan beda penyair dengan syairnya. Penyair itu berarti orang yang mengarang syair, sementara syi'run, syairnya itu sebenarnya kalau dalam bahasa kitab bukan syair, syairnya. Cuman kalau dalam bahasa Indonesianya kan syair. Nah, syair itu atau syair itu adalah isi daripada syair itu. Bisa dipahami kan? Nah, itu ada perbedaan. Maka faidafatus syairi, maka bermula memudhofkannya penyair ilal mudmari kepada isim dhamir wa huwa dan bermula dhamir al ha itu yaitu zawuhu. Wa huwa dan bermula memudhofkannya penyair kepada isim dhamir syadzun itu syad langka. Langkanya, syadnya min wajhaini dari dua aspek, dari dua sisi, dari dua sudut pandang. Al awalu bermula wajah yang pertama, jam'iyatuhu itu menjamakkan zu menjadi zawu. Itu kan zawu. Zu dijamakkan zawu itu syal, langka. Itu pertama. Wasai dan bermula wajah yang kedua, wajah keanehannya, al idhofatu itu memudhofkan ilad domiri kepada isim domir zawuhu. Udah titik. Jadi zu nih yang paling atas ini zu ya itu termasuk salah satu tadi kan famun fu ya, sekarang zu gede banget bahannya. Enggak apa-apa, kepalanya goden kayak kepala siapa nih? Kepalanya Apri. Apri dengerin. Iya enggak? Lu perhatiin sini lu, ketawa lu. Huruf zal kan mau domanya kan gede ya. Kepalanya goden gitu kan. Zu itu bisa termasuk jamak asma khomsah. Itu syaratnya dimudhofkan kepada isim jenis yang dohir. Contohnya zu malin, zu ilmin kan gitu, orang yang mempunyai harta. Bukan zu malin, lu artiin zu malin, zu maling. Malin bukan maling, ngerti? Malin bukan maling, paham itu? Ntar katanya yang mempunyai maling lagi. Nah ini namanya isim jenis isim dohir tapi jenis harta, jenis ilmu. Zu ini mudhof, tapi mudhofnya kepada isim dohir. Nah, ucapan penyair tadi, innama yu'raful fadlu minan nasi zawuhu. Dalam penyair tadi zawuhu, zu dijamakkan lagi. Kan zu dijamaknya zawu kan gitu. Udah gitu mudhof kepada hu. Hu ini isim domir. Ini dalam ucapan penyair yang ada dalam kitab itu syadzun, syudzud, langka, jarang. Bahkan langkanya, syadznya dari dua sisi, dari dua aspek. Pertama dijamakkan, kedua dimudhofkan kepada isim domir. Sementara zu itu termasuk asma khomsah. Mudhof ilaihnya adalah berupa isim domir jenis. Oke, bisa dipahami? Nah, dikit lagi. Wataroka dan meninggalkan. Wataroka dan meninggalkan. Siapa al-musannifu musannif. Al-hana pada hanu. Tabaan karena mengikuti. Lil farra'i terhadap Imam al-Farra. Wazujjaji dan Imam az-Zujjaj. Fa inna i'rabahu, maka sesungguhnya i'rabnya hanu bil hurufi dengan huruf. Lughatun itu bahasa, qalilatun yang saeutik, yang sedikit. Wa khalafa dan berbeda pendapat.
Wah, itu biasa beda pendapat ya. Oh, siapa? Sibawaihi, Imam Sibaweh. Oh, supaya kalian tahu Imam Sibaweh ini adalah termasuk pakarnya ilmu nahwu. Oh, wa khalafa dan berbeda pendapat. Siapa Sibawaihi? Imam Sibaweh. Kalau Imam Sibaweh berbeda pendapat dengan Imam Farra dan Imam Az-Zujjaj. Fa'athbata, maka menetapkan siapa Imam Sibaweh alhana pada hanu. Udah titik. Nih, perhatikan. Perhatian. Dalam waktu 5 menit kereta mau jalan. Nah, perhatian kan? Nih saya hapus. Kan dalam istilah nahwu itu ada istilah asma khamsah. Ada juga asma sittah, isim 6. Kenapa sih kok sampai ada asma khamsah, sampai ada asma sittah? Ini spidolnya banyak yuk. Kenapa nggak disamakan aja asma khamsah bareng-bareng? Atau asma sittah gitu biar kompak gitu. Emang dari sononya beda pendapat kok. Lah ngomong ngapain? Nah, asma khamsah ini aktornya adalah Imam Farra dan yang kedua adalah Imam Az-Zujjaji. Loh, ini dua imam ini. Kenapa kok sampai Imam Farra dan Imam Az-Zujjaji menyebutnya asma khamsah, enggak asma sittah? Karena lafadz hanu tidak termasuk. Nah kan di sini abun, akhun, hamun, fu dan zu. 1, 2, 3, 4, 5. Lain 5 lain yuk. Tai yuk. Mun cek iya, cek iya nya Imam Farra jeung Imam Az-Zujjaji. Jangan ngantuk, malah ngantuk lagi. Itu enggak memasukkan hanu. Sementara disebut asma sittah, itu yang memasukkan adalah Imam Sibaweh. Imam Sibaweh itu menetapkan hanu dalam kategori asma sittah. Ya 5 ditambah 1 kan berarti 6. Tuh, bisa dipahami nih. Ini loh letak perbedaan. Kenapa sih kok disebut asma khamsah? Karena cuma ada 5. Abun, akhun, hamun, fu dan zu. Hanu tidak termasuk. Pakar yang terdepan kayak Rossi aja. Oh Yamaha. Ya. Ini pakarnya adalah Imam Farra sareng Imam Az-Zujjaji. Terang tuh. Nah, asupnya mudeng. Oke. Mun ieu asma sittah. Isim-isim nu genep. Tau sok ayeuna mah ngomongna bahasa Sunda we nya. Gitu. Bahasa Sunda ieu mana aya? Ti Garut. Sareng ieu ti Jonggol. Ti Jonggol mana? Oh, Jana Jonggol. Ya. Kenapa? Kenapa? Kunaon? Asma sittah teh dibereh nami sittah genep. Mun khamsah teh 5. Sittah makan genep. Tah, genep itu 6. Gong Aska ngerti? Apa sih tadi? Sittah. Jangannya getah lagi dia. Iya kan? Sittah itu genep. 6 karena Imam Sibaweh menetapkan hanu, menambahkan dari yang 5 menjadi 6. Tah kunaon aya perbedaan nami antara asma khamsah sareng asma sittah. Oke nya, terangnya. Oke, terang caang. Orang aya lampu 100 watt. Nah, lampu nanya terang. Ada yang mau nanya sebelum ditutup? Ya ini lanjut ngaji tuh kan. Cuma sholat isya dulu kan, belum sholat isya. Ya.
Habis sholat isya nggak apa-apa, dilanjut lagi live nggak apa-apa. Ngaji apa? Sholatul nasikin. Oke, nggak apa-apa. Oh, tapi yang lain nggak dibaca-baca. Oke, kita itu bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.